Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel Atika Niki. Terima kasih ya teman-teman selalu menonton video-video aku walaupun masih banyak kekurangan. Oke, hari ini aku akan share video kegiatan aku. Nah, hari ini tuh aku mau jualan takjil lagi ya. Ini tuh udah 2 hari dari hari kemarin itu yang aku pernah gagal ya bikin arem-aremnya. Jadi kurang air gitu aronanya. Nah, aku udah tahu sekarang resepnya, udah mulai keinget lagi karena kemarin itu kelupaan resepnya karena baru pertama mulai bikin lagi. Nah, ini alhamdulillah kemarin itu berhasil yang kedua kalinya bikin arem-arem isi oncomnya. Ini tuh aku lagi ngelubangin tahu pong atau tahu yang dalamnya tuh kosong gitu kopong. Ini tuh buat tahu jeletot. Jadi sama aku dilubangin gitu dalamnya buat isian tahu jeletot. Oke, dan ini itu aku lagi ngangkatin daun pisang yang tadi aku jemur tadi pagi, udah ada panas gitu ya. Jadi aku langsung aja deh ngejemur daun pisang karena kalau misalkan nggak dijemur tahu sendiri ya daun pisang itu kalau nggak dijemur dia akan kaku dan mudah pecah kalau misalkan dipakai ngebungkus sesuatu. Dan alhamdulillahnya kali ini daun pisangnya itu kebagian yang bagus-bagus ya, alhamdulillah. Nah, kemarin itu pernah beli satu ikat daun pisang itu jadi 2 lembar, di luarnya itu bagus-bagus utuh-utuh, terus di dalamnya itu kebanyakan pada sobek-sobek gitu. Jadi malah nggak bisa dipakai gitu ya. Nah, kalau yang ini tuh kualitasnya alhamdulillah bagus banget. Jadi bisa dipakai semuanya. Nah, ini tuh aku lagi nyobekin daun pisang buat nanti buras atau lontong ataupun arem-arem, aku bingung ngebedainnya. Pokoknya lontong yang isinya oncom gitu. Nah, ini tuh kalau pas nyobekin daunnya usahain sama ya, jadi biar pas ngebungkusnya itu bisa rapi gitu, jadi gedenya bisa sama. Nah, habis disobekin nanti jangan lupa ya buat dielap-elap gitu daun pisangnya karena pasti kotor banget, entah debu atau kotoran-kotoran yang putih gitu nempel di daun pisangnya. Jadi biar bersih. Nah, usahakan kalau ngelapinya pakai lap yang agak basah gitu ya. Jadi dikasih sedikit air biar debunya itu nempel ke kainnya. Nah, lanjut habis nyiapin tahu, daun pisang, ini aku langsung metik daun salam di depan tetangga aku. Ya ini tuh kayak buat umum gitu, kata tetangga siapa aja boleh metik sok, soalnya daunnya itu banyak banget dan pohonnya udah lumayan gede. Aku juga sebenarnya punya daun salam, cuman masih agak kecil gitu. Aku nanam di pot atau ember di depan rumah. Nah, jadi aku metik punya tetangga aku yang katanya satu untuk semua daun salamnya. Pas keluar metik daun salam tadi, aku ngeliat depan rumah itu banyak banget daun jambunya. Daun jambunya itu tepat di depan rumah, dan itu selalu rontok kayak gitu. Jadi setiap waktu disapuin tapi tetap aja rontok ya. Nggak tahu ya namanya daun hidup gitu ya. Jadi ada yang kuning jatuh, ada yang kuning jatuh lagi ya, seperti itulah. Jadi harus rajin-rajin disapuin ya biar kelihatannya bersih gitu. Kalau misalkan nggak disapu ya pasti udah kayak hutan belantara. Nah, ini tuh aku tadi udah bikin aronan sama daun salam yang aku petik tadi. Aku juga tambahin serai. Pokoknya resepnya udah ada ya di video aku sebelumnya. Silahkan ditonton. Ini tuh buat aronan lontong isi oncom, dan itu udah mateng, tinggal matiin kompornya, ditutup sebentar biar surut airnya, nanti bisa langsung buat diisiin sama oncom. Dan resep oncomnya juga udah ada ya di video aku sebelumnya, silahkan ditonton. Ini aku tinggal sedikit lagi ngisi oncomnya. Nah, ini tuh aku bikinnya 1 liter beras bisa jadi 60 pieces lontong. Lumayan banyak kan ya. Nah, kalau yang ini tuh aronanya udah lumayan bener gitu ya kalau menurut aku. Kemarin pas udah matengnya itu dicoba teksturnya udah persis seperti lontong-lontong orang pada umumnya. Sebenarnya kemarin itu emang aku nggak ada rencana ya buat bikin jualan takjil kayak gini. Cuman kalau misalkan aku jualan kayak di warung aku seblak Indomie, martabak dan kawan-kawannya. Kalau misalkan siang kan nggak mungkin orang-orang pada puasa. Terus kalau misalkan habis asar aku itu
udah nggak ada kerjaan gitu ya, misalkan nggak ada kesibukan, aku juga agak bengong, aku juga bete gitu ya kalau misalkan nggak ada kegiatan. Ya udahlah aku putusin buat bikin takjil ini, dan alhamdulillahnya respon dari orang-orang itu amat sangat mereka itu berminat gitu ya sama takjil buatannya aku. Alhamdulillah pas dari pertama bikin itu selalu habis, dan seringnya aku malah nggak kebagian takjilnya aku sendiri. Jadi aku buka warung jajan seblak, martabak dan kawan-kawannya itu selesai tarawih sekitaran jam 8 malam sampai jam 10 malam. Soalnya kalau misalkan lagi puasa kayak gitu terus kitanya nggak ada kegiatan atau jarang kegiatan, jadi waktu itu berasa lama buat ke maghribnya. Jadi lumayan ya kayak gini tuh bisa buat bikin kesibukan dan buat kayak ngabuburit gitu sambil nungguin maghrib. Nah ini tuh aku kenapa ya bikin-bikinnya nggak di dapur aja atau di warungnya aku aja yang ada kompornya itu, karena kalau misalkan aku di dapur, aku itu nggak bisa ngawasin anak aku si Abi. Jadi aku bikin aja deh di sini di depan TV, aku gelarin tikar atau karpet kayak gini sambil ngeliatin dia, dan juga aku itu kadang suka ngobrol sama dia, jadi bisa berinteraksi sama dia. Nah memang ya kalau kerjaan bungkus membungkus kayak gini tuh emang butuh waktu yang lama. Nah ini tuh aku ngerjain dari jam 8 pagi, dari mulai nyiapin bahan, terus bungkus-bungkus, goreng-goreng, packing, sampai nganter itu selesai setengah enaman lewat gitu ya. Jadi aku ngepas banget sama maghrib baru beres. Nah lanjut ini tuh aku lagi ngeberesin perabot-perabot yang udah nggak kepake. Tadi yang bekas bikin lontong isi, kayak misalkan wadah aronan, terus wadah oncomnya, dan juga ini bekas sisa-sisa daun-daun, aku beresin dulu. Nah soalnya tempatnya itu mau dipakai buat bikin isian tahu jeletot, jadi biar agak rapian gitu ya. Oh iya maaf ya, jangan salfok sama si Abi, emang dia tuh anaknya nggak mau diem banget. Jadi apa aja dimainin, kayak misalkan kayak gitu kasur dia tuh selalu dipakai mainan, katanya bikin rumah-rumahan atau lagi trampolin lah, pokoknya apa aja lah dia suka mainan pakai kasur kayak gitu. Oke next ya, ini tuh aku lagi prepare buat isian tahu jeletot. Jadi isiannya itu cuman wortel, kol sama bakso, dan juga nanti bumbunya agak pedas kayak gitu. Pokoknya pernah aku share di video aku sebelumnya, silahkan ditonton ya. Nah jadi kemarin itu aku beberapa hari enggak belanja sendiri, jadi aku nitip gitu ya ke tukang sayur yang biasa keliling. Dia juga enggak terlalu mahal, alhamdulillah bisa masuk gitu ya kalau buat jualan. Soalnya motor aku yang Jupiter itu ngadat lagi kemarin tuh pas kehujanan, jadi nggak bisa nyala pas di sela. Nah itu aku lagi bikin isian tahu jeletot, aku lagi numis bumbunya. Jadi bumbunya harus ditumis sampai harum biar nggak langu. Nah sambil numis bumbunya aku juga sambil ngirisin kol, ini tuh buat bikin bala-bala atau bakwan sayur. Jadi harus bisa memanfaatkan waktu ya, harus gercep gitu, soalnya aku itu berburu dengan waktu. Soalnya menu takjil itu kan ditungguin orang pas mau berbuka, jadi harus cepet-cepet juga. Nah teman-teman di rumah kapan ayo mulai jualan seperti aku, atau jualan apa aja yang menurut kalian itu laku di sekitaran kalian, atau bikin makanan atau sesuatu, kue ataupun dessert sesuai kemampuan kalian yang di rumah. Jadi yang penting kalian itu punya keberanian dan kepercayaan diri buat memasarkan produk kalian. Yang penting kitanya bersungguh-sungguh, insya Allah dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting berani dulu ya teman-teman. Nah ini tuh juga udah beres ya isian tahu jeletot, terus lontong juga udah dikukus, udah beres semuanya. Nah tinggal aku mau goreng-goreng. Nah aku start menggoreng itu jam 3-an, kadang jam 3 lewat. Soalnya aku ngeburu waktu buat DO dan packing-packing yang lain, jadi harus lebih awal gitu ya buat bikin gorengannya. Nah aku selesai goreng-goreng jam 4 lewat. Nah ini tuh aku lagi makingin sambil nulisin juga ya di plastiknya. Jadi misalkan blok ini, si ini, pesannya ini harus udah tertera di plastiknya, dan harganya pun juga udah tertera di plastiknya. Jadi kalau misalkan aku nganterin tinggal baca di plastiknya semua, jadi nggak perlu buka catatan.
Nah, ini dia ada tetangga aku yang lagi datang. Aku tuh lagi ngobrol sama tetangga aku. Dia ceritanya lagi ngambil pesanan lontong sama gorengan. Dia juga pesen alpukat kocok. Cuman kalau alpukat kocok aku belum bisa ngelayanin karena akunya masih sibuk sama takjil ini. Aku janjiin nanti kalau udah beres ngirim takjilnya baru aku bikinin. Nah, ini tuh tinggal dikit lagi ya packingnya, dan habis itu aku mau antar-antar gitu. Jadi lumayan ya customer atau tetangga aku yang mau datang buat ngambil pesenannya. Jadi itu aku agak berkurang gitu list eh, pesanan yang diantar-antarnya. Ini tuh aku lontongnya udah bikin 60 pieces ya, udah aku tambahin, dan balanya itu sekitar 50, dan tahu kemarin itu juga bikin 50, tapi tetap aja masih kurang ya. Jadi orang itu mungkin mikirnya kalau misalkan buat takjil itu enakan beli gitu ya, kalau misalkan dimakan buat 2 atau 3 orang aja. Soalnya kebanyakan kalau di tetangganya aku itu tuh masih pada muda-muda gitu ya, baru punya anak satu, baru punya anak dua. Jadi misalkan kalau bikin takutnya nggak kemakan dan takutnya nyisa kan jadinya mubazir. Jadi mendingan beli aja 5.000 atau 10.000, bisa buat makan berdua atau bertiga. Kalau di perumahan aku ini rata-rata harga gorengan sama lontong itu 5.000 dapat 4 piece ya. Kalau dulu itu tahun kemarin masih 5.000 dapat 5. Nah, sekarang itu 5.000 4 pieces karena bahan-bahan emang pada naik ya. Terus kalau misalkan kayak tahu jeletot kayak gitu aku jual 2.000, ada juga yang jual 1.500. Jadi di atas 1.000 ya semuanya harganya. Oh ya, BTW aku lagi fokus sama packing-packing gorengan kayak gini. Aku jadi nggak memperhatiin ya kameranya aku. Jadi kayak sering fokus sendiri kayak gitu. Dan arahnya juga aku ngambilnya salah, harusnya itu tuh di depan warungnya aku. Jadi enggak di belakangnya aku gini. Jadi kena sinar dari lampu. Soalnya ini tuh aku udah nyalain lampu ya, dari aku awal goreng-goreng itu aku udah nyalain lampu. Soalnya di sini tuh agak gelap gitu, dan aku juga kalau misalkan aktivitas di luar itu lebih suka kalau yang agak terang, dan takutnya kalau misalkan lagi goreng bala-bala atau tahu takutnya udah mateng atau belum, jadi nggak terlalu kelihatan kalau di luar itu, padahal warungnya juga udah dibuka ya pintunya, tapi tetap aja aku masih merasa kayak gelap gitu. Oh iya, kalau teman-teman di rumah buka puasanya itu pakai takjil kayak gini, lontong atau gorengan, atau yang manis-manis kayak gitu, kolak, terus minuman, atau langsung nasi. Nah, kalau aku itu sama suami kemarin dari awal puasa sampai sekarang pun belum pernah yang namanya buka puasa itu langsung makan nasi ya. Jadi kita tuh makannya pasti sama takjil kayak gini dan juga minuman. Nah, kalau yang ini aku udah beres DO, ini tuh sekitar setengah enaman lewat. Nah, aku lagi bikinin alpukat kocok buat tetanggaku yang tadi. Oh iya, kalau misalkan ada yang nanya kenapa nggak sekalian aja buka PO-nya itu sekalian sama minuman gitu ya. Kalau misalkan aku udah bikin gorengan sama lontong, kalau sama minuman itu kadang nggak kepegang gitu ya tenaganya. Jadi ya udahlah aku milih salah satu, mau minuman aja atau gorengan. Lagian juga kalau misalkan minuman, orang-orang di rumah itu pada bikin sendiri ya kebanyakan. Jadi minumannya tuh paling cuman 1-2 orang aja. Jadi kalau misalkan ada yang japri atau WA langsung aku bawain aja nanti sekalian sama takjilnya. Nah, habis bikin alpukat kocok ini aku juga nyiapin buat bukaan aku dan suami aku, kayak misalkan bikin minuman. Aku kemarin juga sempet ya bikin kayak gini alpukat kocok, terus nyiapin kayak gorengannya ditaruh di piring dan sambalnya juga ya, pokoknya kayak gitu ya keriuhan kalau misalkan emak-emak kalau mau menghadapi berbuka puasa. Dan terima kasih ya udah nonton videonya aku. Seperti itulah kesibukannya kalau lagi jualan. Dan kalau misalkan lagi gak jualan ya sibuknya paling sama kerjaan rumah tangga kayak nyetrika. Aku seringnya kalau nyetrika itu kadang pas libur, ya kadang kalau pas jualan, tapi kalau misalkan sempet ya dikerjain, nyuci piring dan sebagainya. Ya kayak gitu aja sih kerjaan emak-emak tiap hari mah. Oh ya, mohon maaf ya masih banyak kekurangan dalam aku penyungguhan videonya ya, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian di rumah. Dan selamat berbuka puasa ya bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Dan teman-teman di rumah hari ini buka puasanya sama apa ya?
Oke, terima kasih ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.